Tolong ya. Bukan apa generasi Bank Indonesia, bukan ya. Generasi bangsa. Generasi baru. Sorry. Generasi baru Indonesia. Baru. Oke, salah. Generasi baru, bukan generasi bangsa. Oke, halo guys, welcome to my YouTube channel is Elaborasi. So di videonya Elaborasi pasti kita bakal nge-share seputar dunia pendidikan. Nah, kali ini video yang bakalan kita kasihkan atau yang bakalan teman-teman tonton di sesi kali ini kita bakal ngobrol tentang beasiswa. Nah, beasiswanya ini sebenarnya sudah ada di beberapa kampus yang ada di Indonesia ya. Kalau saya lihat dan saya teliti by data, tapi banyak mungkin teman-teman yang di luar sana tidak mengetahui terkait beasiswa ini dan cara bagaimana mendaftarnya. Nah, kita sekarang sudah bertemu atau sudah bisa menghadirkan narasumber yang insya Allah nanti bakal ngasih informasi seputar itu. Maka dari itu kita langsung saja masuk untuk berkenalan ke pemateri atau narasumber kita pada sore kali ini. Oke, langsung saja. Di sini sekarang sudah ada Irfan. Jadi Irfan ini adalah ketuanya Genbi Sumatera Selatan. Nah, mungkin kita bakalan tanya langsung lebih dekat. Irfan itu sekarang kuliah, jurusan apa, sudah berapa lama nih tergabung di Genbi Sumatera Selatan? Mungkin langsung tanyakan saja ya. Mungkin Irfan bisa memperkenalkan diri, Irfan. Oke, siap. Assalamualaikum ya teman-teman semua yang menonton ini. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya adalah mahasiswa dari Unraden Fatah Palembang. Nah, mungkin kalau untuk saat sekarang lebih tepatnya adalah calon alumni, karena saya sebenarnya udah selesai sidang dan bentar lagi akan wisuda ya. Saya jurusannya adalah S1 Perbankan Syariah. Nah, kalau tadi seperti yang dibilang oleh Mas Muhammad atau gitu apa saya manggilnya? Mas Fatir aja. Mas Fatir, oke. Mas Mahathir, saya adalah saat ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Genbi untuk wilayah Sumatera Selatan tahun 2020 dan 2021. Saja kira-kira perkenalan awalnya. Nah, tadi kan kita masih nyebutin singkatan nih Genbi. Mungkin teman-teman rada kurang paham nih ya, apa sih singkatan dari Genbi? Mungkin bisa dikasih tahu, Bang. Genbi ini singkatannya apa, Bang? Oke, siap. Nah, ini penting nih, karena banyak ini salah menafsirkan Genbi itu singkatan dari apa gitu ya. Jadi Genbi itu adalah singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Nah, karena kita adalah orang-orang yang menerima beasiswa Bank Indonesia, banyak yang biasanya mengatakan Genbi adalah generasi Bank Indonesia, dan itu salah ya, itu salah banget. Jadi Genbi adalah generasi baru Indonesia gitu. Oke, teman-teman sudah clear ya, sudah paham ya. Jadi jangan salah kaprah dan jangan salah persepsi untuk terkait singkatan Genbi ini. Oke, nah kita mungkin juga sebelum masuk ke beasiswanya baik, kita mungkin sedikit tanya dulu nih, Irfan, kalau sejarahnya udah berapa lama, Pak? Untuk Genbi-nya sendiri ya? Atau gimana? Untuk Genbi-nya sendiri. Ya, Genbi itu dimulainya gampang banget ya, kita mengingatnya sebagai anggota Genbi itu 11 gitu. Jadi dimulai di tanggal 11 bulan 11 di tahun 2011 gitu ya. Itu agak awal mulanya Genbi. Dan sampai sekarang, dan insya Allah juga nanti sampai berikutnya insya Allah akan terus regenerasi dan lebih banyak mahasiswa yang mendapatkan manfaat dari beasiswa Indonesia. Nah, kita akan masuk ke beasiswanya sendiri ya. Kalau kita akan tanya dulu, mungkin Irfan, kalau beasiswanya sendiri, beasiswa yang diperoleh dari Indonesia itu, syaratnya apa saja sebenarnya? Oke, mungkin sinyalnya agak ganggu ya. Oke, ulang. Oke, Pak.
syarat untuk mencari gimana syarat-syaratnya mendaftar sebagai calon beasiswa dari Indonesia sendiri apa saja? Oh iya. Kalau syarat secara umum ya, kalau untuk mahasiswa yang sarjana atau S1 gitu ya, secara umum biasanya kalau yang saya didapatkan di Sumatera Selatan dan mungkin akan juga beberapa sama di beberapa wilayah, diantaranya adalah harus minimal semester 4 itu baru bisa mendaftar di Genbi. Kemudian ada beberapa berkas yang harus dilengkapi kayak seperti misalnya harus menulis motivation letter, kemudian teman-teman juga bisa menyertakan surat rekomendasi gitu kan. Dan secara umum sih persyaratannya nggak susah gitu, nggak ada hal-hal yang harus diurus secara rumit, itu nggak ada. Dan biasanya itu akan secara detail disampaikan oleh pihak kampus secara langsung ke mahasiswanya. Oke. Berarti untuk mendapat atau mendaftar ke beasiswa yang ada disediakan oleh Indonesia itu sendiri, kita harus minimal semesternya itu berada di semester 4 ya. Jadi belum bisa ya. Kalau misalnya masih maba untuk mendaftar belum bisa ya? Iya, belum bisa. Oke. Nah, kalau yang membedakan karena di kampus itu sebenarnya banyak banget ya beasiswa, baik itu dari perusahaan BUMN maupun dari perusahaan yang non BUMN atau perusahaan swasta. Nah, yang bedain beasiswa ini dengan beasiswa lain apa sih? Bagi sosok Irfan atau selaku mungkin Irfan juga seorang ngerantau nggak, kepala yang dari ini atau asli orang Palembang? Iya, benar, saya juga merantau, saya aslinya dari Prabu Muli. Oke. Berarti apa nih keuntungan sebagai kita mahasiswa, apalagi kita orang mahasiswa yang kan domisilinya di lokasi tersebut atau di kampus apa Pak? Yang pertama nih ya, secara beasiswanya lumayan gede gitu ya, lumayan gede dan lumayan sangat membantu lah, dari beasiswa ini lumayan sangat membantu. Nah, yang kedua adalah yang paling kita seneng banget, yang paling kita harapkan banget, dan biasanya anak-anak Genbi yang pengen banget kenapa mereka bisa masuk Genbi adalah kita nggak sebatas dikasih nih uang beasiswa udah selesai terserah, itu nggak gitu. Itu bedanya Bank Indonesia memberikan beasiswanya. Jadi setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia, mereka akan tergabung di komunitas ini, namanya Generasi Baru Indonesia. Nah, di dalam komunitas ini nanti kita itu istilahnya digembleng gitu ya, dan diharapkan menjadi atau menjalankan 3 fungsi utama Genbi itu ya. Yang pertama, kita itu diharapkan menjadi agent of change, kemudian future leaders, dan yang terakhir adalah sebagai frontlinernya Bank Indonesia. Jadi kita harus belajar apa itu Bank Indonesia, kemudian kebijakan-kebijakannya ikut menyampaikan kepada masyarakat, dan program-program sosial yang Genbi itu ikut di dalamnya. Jadi secara tidak langsung kita akan ikut program-program yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sehingga ilmunya itu bukan sebatas dikasih ini uang untuk kamu belajar, bukan itu aja. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari Genbi-nya sendiri yang diawasi langsung atau dibawa langsung oleh Bank Indonesia. Oke. Berarti ada sisi dari kepribadian kita yang nantinya itu bakalan diarah oleh pihak pemberi beasiswa supaya para beasiswanya itu memiliki sikap-sikap yang mungkin diinginkan oleh pemberi beasiswa ya, seperti tadi misalnya. Iya, betul. Belajar tentang ke BI, terus juga mempelajari terkait isu-isu sosial yang bersangkutan dengan juga Bank Indonesia kayak gitu. Jadi ini bisa menjadi memberikan dampak positif bagi si penerima beasiswa ya. Betul banget. Tidak banyak beasiswa yang seperti itu, saya rasa seperti itu ya, karena kebanyakan beasiswa ya diberi uang kayak gitu kan, nanti mungkin ada yang harus balas jasa dulu, ibaratnya dalam artian 2 tahun atau 3 tahun kadang kontrak kayak gitu, atau
yang memberi secara lepas kan, bagus juga sebenarnya beasiswa Bank Indonesia. Nah, mungkin ini yang akan terkait ketika misalnya kita sudah mendapat nih beasiswanya kan. Nah, apakah nanti dalam per semester atau katakanlah dalam 1 tahun itu perlu registrasi ulang kayak gitu, atau misalnya sampai nanti kita lulus itu tidak perlu pembaruan, tinggal nanti melihat jika nilainya bagus, beasiswanya tetap dikasih kayak gitu, atau jika nilainya ada rendah, turun, tidak sesuai dengan harapan atau target, beasiswanya ditarik, atau seperti apa kayak gini? Gimana, Pak? Oke. Jadi yang perlu kita ingat juga, ketika kita daftar beasiswa Bank Indonesia, kita itu mendaftar untuk 1 tahun. Ya. Jadi saya umpamakan saya gini ya, saya daftar, kemudian saya ikut seleksi, kemudian saya lulus, kemudian saya akan mendapatkan beasiswa selama 2 semester, gitu ya, selama 2 semester. Setelah itu saya tidak mendapatkan beasiswa lagi. Nah, di beberapa wilayah selain dari Sumatera Selatan itu membolehkan orang yang katakanlah saya udah selesai, udah 1 tahun, mau daftar lagi gitu ya. Jadi daftar lagi kembali kayak awal lagi tuh. Jadi ngurus berkas lagi, kemudian harus wawancara lagi dan segala macamnya. Jadi memang harus. Halo? Ya, Pan? Halo. Ulang ya. Oke, ulang. Oke, aku jawab ulang ya. Jadi dari awal banget ya. Jadi kalau seandainya kita mendaftar beasiswa Bank Indonesia, maka kita akan, kalau kita lolos, maka kita menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun, dan biasanya akan akan kita menerima uangnya itu per semester, gitu. Jadi 2 semester. Halo Pik, kedengeran nggak? Benar, kedengeran. Oke. Nah, jadi kita akan menerima itu selama 2 semester. Nah, kemudian kalau setelah saya menerima 2 semester itu, artinya saya udah selesai, bukan nggak menerima lagi. Nah, untuk di beberapa wilayah selain dari Sumatera Selatan, itu membolehkan orang yang seperti saya untuk daftar lagi di Genbi. Gimana prosesnya? Sama kayak awal, jadi nggak ada hal-hal khusus gitu ya. Jadi mereka sama seperti awal, mereka harus siapin berkas lagi, mereka harus daftar lagi, mereka harus wawancara lagi dan semacamnya. Ya, kalau mereka lolos maka mereka akan menerima lagi, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi khusus di Sumatera Selatan sendiri, kita cuma dikasih kesempatan 1 kali aja. Jadi kayak saya adalah penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2018. Ketika 2019 saya nggak boleh daftar lagi karena ikut kebijakan dari Sumatera Selatan, biar kiranya berbagi rezeki lah dengan orang-orang lain ya. Nah ya gitu. Jadi berbagi rezeki lah gitu. Jadi semakin banyak juga kita ketemu teman-teman baru dari calon Genbi baru gitu. Jadi kalau Sumatera Selatan sendiri cuma 1 tahun aja, tapi di beberapa wilayah lain memperbolehkan untuk 2 kali atau 2 tahun jadi penerima beasiswanya. Tapi itu penerima beasiswanya ya, karena untuk Genbinya sendiri, status keanggotaan kita itu kita sering menyebutnya seumur hidup gitu ya. Jadi kita tetap menjadi anggota Genbi. Jadi untuk beasiswanya aja yang kita nggak nerima, tapi untuk Genbinya kita tetap sebagai Genbi. Oke. Nah, kita udah panjang lebar ngebahas tentang beasiswanya, mulai dari daftar, terus juga bagaimana cara mendaftarnya, terus juga kayak apakah ada sistem perpanjangan ketika kita sudah menerima beasiswa tersebut. Mungkin ini mau tanya terkait beasiswa. Apakah beasiswa Bank Indonesia ini juga menyediakan bagi pelajar misalnya alumni yang tadi dia pas S1 dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, ada keinginan untuk melanjutkan magister ke luar negeri seperti itu, apakah ada beasiswa yang seperti itu dari BI? Sejauh ini, kalau untuk mahasiswa aja saya belum dapat infonya ya.
Tapi kalau saya pernah dengar sebagai misalnya kita lolos menjadi karyawan Bank Indonesia, biasanya ada karyawan yang dikuliahkan sampai untuk S2-nya ke luar negeri, ada yang kayak gitu kan. Tapi untuk status sebagai mahasiswa yang mau S2 nih dikasih misalnya beasiswa, saya belum dengar. Nggak tahu ada atau nggak ada, tapi saya agak berani jawab ada nggak adanya ya, karena saya memang belum dapat infonya gitu. Oke. Nah ini juga mungkin yang kita sering tanya kan, apakah untuk gabung dengan DNB itu memang harus benar-benar menjadi yang pernah mendapat beasiswa Bank Indonesia, atau mahasiswa luar yang notabene dia belum pernah dapat beasiswa Bank Indonesia, tapi karena kepengen ya, karena kan kegiatan BI tadi kegiatan-kegiatan yang diceritakan sama Irfan sendiri kan lumayan bagus tuh kayak gitu kan, dan itu otomatis membuat mahasiswa lain terutama juga keinginan bergabung. Apakah harus syarat utama menjadi anggota Genbi itu harus penerima beasiswa Indonesia? Irfan? Iya, jawabannya iya. Jadi mohon maaf. Saya sebenarnya ini muncul tuh banyak pertanyaan seperti itu yang banyak nyampe ke saya. Saya pernah juga jadi Genbi Sumsel tuh pernah live di Instagram juga gitu kan, ada yang banyak nanya-nanya juga. Saya nih nggak lolos gitu, mau jadi beasiswa Bank Indonesia, tapi saya mau jadi anggota Genbi bisa nggak? Dan saya dengan mohon maaf banget gitu ya bilang kalau memang Genbi itu isinya adalah mereka yang menerima beasiswa Bank Indonesia, tapi kita nggak menutup kemungkinan buat program-program kerja yang mengajak teman-teman yang di luar juga gitu, mengadakan seminar-seminar yang mengikutkan yang dibuka secara umum dan sebagainya. Jadi tidak menjadi anggota Genbi bukan berarti tidak bisa merasakan dampak hadirnya Genbi. Ya saya rasa kan pertanyaan dari itu mungkin bisa jadi pertanyaan dari diri saya sendiri ya. Saya mikir karena yang bergabung dengan Genbi ini apakah harus menjadi next-nya penerima beasiswa Bank Indonesia atau enggak gitu. Akhirnya punya kesempatan live podcast baru sebelum ketuanya, ada kesempatan emas untuk bertanya. Oke. Nah, term waktunya lah, karena kan setiap kepentingan itu pasti ada masanya, mungkin pembukaannya kapan, kayak gitu, penutupannya kapan. Nah, mungkin ini bisa jadi buat teman-teman untuk sekalian yang nonton itu bisa mempersiapkan ya. Saya rasa teman-teman yang nonton ini biasanya yang nonton di elaborasi ini kalangannya mahasiswa semua, kan gitu ceritanya seputar mahasiswa, seputar pendidikan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kan masa kapan dibukanya beasiswa Indonesia itu? Kalau dari Sumatera Selatan sendiri itu berkisar di bulan-bulan April gitu ya, bulan-bulan April. Kalau cepet-cepet dikit atau telat dikit ya di akhir Maret atau di awal-awal Mei gitu sih. Tapi sebenarnya kalau untuk info beasiswa Bank Indonesia, teman-teman follow aja, misalnya teman-teman mahasiswanya wilayah Malang, follow aja tuh Genbi Malang, pasti di share di situ untuk kapan pembukaannya. Jadi kalau jadi harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Kalau teman-teman ada yang baru semester 2 atau udah semester 4 atau sekarang semester 6 dan akan daftar beasiswa Bank Indonesia, mulailah follow Genbi untuk wilayahnya, kemudian pendekatan dengan Genbi-nya, bisa tanya kira-kira tipsnya bagaimana dan semacamnya. Oke, jadi udah bisa terjawab. Jadi balik lagi itu per regional ya Pak ya? Beda regional, beda juga pembukaan biasanya. Per wilayah. Oh, per wilayah. Oke. Kalau untuk di Sumatera udah semua ya, setiap provinsi sudah ada. Dari Aceh sampai Lampung itu udah ada semua Genbi. Udah semua. Oke, berarti kalau dihitung per provinsi kan di Indonesia provinsinya yang terbaru ya ada 34 kan, ya kan? Iya. Berarti di setiap provinsi sebenarnya sudah ada teman-teman, jadi tinggal teman-teman follow Instagramnya. Kalau teman-teman asalnya dari Malang ya Genbi Malang, kalau teman-teman dari Surabaya ya Genbinya Surabaya kayak gitu, atau teman dari Sumsel sendiri ya Genbi Sumatera Selatan. Jadi pasti ada mukanya kayak jadi bukan itu aja nih infonya. Jadi kalau teman-teman mikir
Gen B berarti ada di 34 provinsi. Iya, bahkan bukan sebatas provinsi aja. Kenapa dari tadi saya sebutnya wilayah-wilayah? Karena kayak misalnya untuk Aceh itu provinsi kan, provinsi Aceh. Tapi di Luxemawe juga ada Gen B Luxemawe. Jadi bukan Gen B Aceh aja gitu. Totalnya ada 45 wilayah plus 1 di pusat gitu kan. Jadi Gen B itu di wilayah yang punya Bank Indonesianya di situ. Yang punya Bank Indonesianya di situ. Jadi kayak Aceh itu ada Luxemawe padahal satu provinsi tapi mereka beda ada lagi. Jadi ada total 45 plus 1 di pusat BI pusat. Oke. Nah, ini yang hampir saya kelupaan, hampir banget kelupaan. Biasanya setiap beasiswa itu kan ada part-part di mana kuliah itu dibayar, nanti ada juga uang beli buku atau hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin dari ini kelupaan saya nanya, Irfan. Ya, jadi mungkin dari beasiswanya Indonesia itu sebenarnya untuk mengcover apa aja sih sebenarnya? Nah, ini yang mantep lagi nih. Nah, kelupaan tadi. Jadi kita itu enggak di istilahnya apa ya? Ada beberapa beasiswa yang kita tuh harus lapor gitu kan. Ketika kita udah dapat uangnya kita harus lapor, kita udah dari uang ini kita udah beli ini, udah beli buku ini, udah beli itu. Nah, untuk beasiswa Bank Indonesia itu enggak ada harus melapor deh. Jadi ketika uangnya udah ditransfer, ya udah kita udah dapat uangnya, manfaatin aja dengan baik gitu kan. Makanya untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu benar-benar terpilih gitu ya, melalui beberapa proses, diantaranya diwawancara langsung oleh pihak Bank Indonesia, sehingga kita dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya untuk bisa istilahnya menggunakan uang yang diberikan oleh Bank Indonesia ini dengan baik, sesuai dengan tujuannya. Nah itu teman-teman, kalau dilihat-lihat Irfan ini hampir mirip ini kayak Bang Hardi ya, tahu Bang Hardi Bubun? Ya, mirip awal dari masuk. Kok mirip kok Bang Hardi di sini, kan? Aduh, mirip bilang kan? Wah. Kenal Bang Bubut. Iya, sering awal bilang sama teman-teman mirip gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak. Enggak juga. Enggak, belum ada yang bilang sih. Tapi belum ada yang bilang. Saya kenal. Karena virtual jadi agak rada-rada mirip, mungkin ketemu nanti wah ini jauh beda. siap ini baru orang pertama yang bilang saya mirip sama Bang Bubut. Wah ini perlu dikasih tahu Bang Hardi nanti. Bang, ini ada mirip sama kamu ya. Oke. Nah itu saja teman-teman, mungkin untuk podcast hari ini terakhir kali, dan saya mungkin semoga informasi yang kita bagi di sini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan catat tanggalnya penting ya teman-teman. Kalau untuk di Sumatera Selatan itu pembukaannya di antara akhir Maret sama bulan April. Jadi itu perlu kalian catat. Karena sekarang masih bulan Januari, masih awal tahun, jadi teman-teman bisa persiapkan. Dan ingat lagi syaratnya memang harus masuk ke semester 4 supaya bisa benar-benar beasiswa Indonesia dan bisa bergabung bersama generasi bangsa Indonesia ya, Gen B. Jadi tolong ya, bukan generasi bangsa Indonesia, bukan ya. Generasi baru, sorry, generasi baru Indonesia. Baru, oke, salah. Generasi baru, bukan generasi bangsa. Oke. Nah itu saja teman-teman dari saya, dari elaborasi, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini karena kita pasti share informasi terbaik. Nah mungkin saya minta Irfan terakhir atau satu kalimat penutup untuk teman-teman yang nonton. Untuk teman-teman yang nonton podcast ini, saya ingin bilang bahwa jadilah mahasiswa yang berbeda, jangan jadi mahasiswa yang rata-rata, gitu ya. Mahasiswa rata-rata udah terlalu banyak, jadilah mahasiswa yang beda, mahasiswa yang positif, mahasiswa yang punya banyak insight, lebih banyak daripada mahasiswa lain. Dan salah satunya adalah dengan bergabung bersama Gen B. Saya tunggu teman-teman di Gen B, baik itu Gen B manapun. Semoga kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol lebih banyak. Teman-teman akan menjadi bagian dari generasi baru Indonesia. Gitu aja. Oke, dari itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya untuk di elaborasi. Semoga
semoga apa yang disampaikan Irfan bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa.